Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Contohnya seperti pembuatan tempe, tape, roti, anggur, asam cuka, dan lain-lain yang umumnya memanfaatkan proses fermentasi oleh mikroorganisme. Kombucha. Kombucha merupakan teh hitam yang telah dilarutkan dengan gula dan telah difermentasi menggunakan campuran ragi dan bakteri, kemudian membentuk suatu lempengan di permukaan yang dikenal sebagai SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Mikroorganisme dominan yang terdapat pada kombucha antara lain dari kelompok bakteri Acetobacter dan Gluconobacter serta kelompok ragisi Schizosaccharomyces dan Zygosaccharomyces. Manfaat kombucha: 1. Sebagai antibiotik, melancarkan pencernaan dan antibakteri. 2. Menangkal radikal bebas. Teh kombucha memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. 3. Detoksifikasi. Efek detoksifikasi teh kombucha akan memaksa dan mendorong racun-racun yang ada di dalam tubuh untuk keluar. 4. Menurunkan gula darah dengan mengkonsumsi teh kombucha sebanyak 72,25 ml selama 14 hari akan menurunkan gula darah wanita pradiabetes. Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan sebuah koloni bakteri baik yang hidup secara simbiosis dengan ragi. SCOBY merupakan metabolit sekunder dari fermentasi kombucha yang membentuk struktur selulosa. SCOBY adalah ragi basah, berbentuk lempengan kenyal, teksturnya seperti nata de coco, berwarna putih agak kecoklatan. Bakteri yang ada di dalam SCOBY itu ada 3. Yang pertama, Acetobacter psillinum, yang kedua, Acetobacter aceti, yang ketiga, Gluconobacter. Acetobacter, genus bakteri gram negatif berbentuk elips hingga batang. Ia memiliki kemampuan mengubah etanol atau alkohol menjadi asam asetat atau asam cuka dengan bantuan udara. Bakteri Acetobacter psillinum merupakan bakteri gram negatif yang mampu menghasilkan senyawa selulosa. Domain Bacteria, Phloem Proteobacteria, kelas Alpha Proteobacteria, ordo Rhodospirillales, famili Acetobacterelaceae, genus Acetobacter. Gluconobacter adalah genus bakteria dalam keluarga bakteria asam asetat. Mereka lebih menyukai lingkungan yang kaya gula, sehingga terkadang ditemukan sebagai organisme pembusuk dalam bir. Mereka digunakan sendiri atau dengan Acetobacter untuk degradasi mikroba etanol. Domain Bacteria, Phloem Pseudomonadota, kelas Alpha Proteobacteria, ordo Rhodospirillales, famili Acetobacterelaceae, genus Gluconobacter. Selanjutnya adalah ragi dalam SCOBY. Ragi dalam SCOBY ada 2, yaitu Saccharomyces dan Schizosaccharom. Yang pertama adalah Saccharomyces. Saccharomyces merupakan genus ragi yang memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Beberapa spesies Saccharomyces mampu memproduksi etanol hingga 13,1%. Hasil ini lebih bagus dibandingkan genus lainnya seperti Candida dan Trochosporon. Domainnya adalah fungi, filumnya Ascomycota, kelasnya adalah Saccharomycetes, ordonya adalah Saccharomycetales, familinya adalah Saccharomycetaceae, dan genusnya adalah Saccharomyces. Yang kedua ada Schizosaccharomyces. Schizosaccharomyces adalah genus ragi visi, merupakan spesies hamir yang digunakan dalam pembuatan bir tradisional dan sebagai organisme model dalam biologi molekuler dan biologi sel. Domainnya adalah fungi, filumnya ada Ascomycota, kelasnya adalah Schizosaccharomycetes, ordonya ada Schizosaccharomycetales, familinya ada Schizosaccharomycetaceae, dan genusnya adalah Schizosaccharomyces. Proses biokimia dalam fermentasi kombucha. Aktivitas ragi akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa selanjutnya diubah menjadi alkohol dan karbon dioksida yang bereaksi dengan air membentuk asam karbonat.
Asetobakter akan mengoksidasi alkohol yang terbentuk menjadi asetaldehid lalu menjadi asam asetat. Pada proses fermentasi, ragi Saccharomyces cerevisiae memproduksi alkohol secara anaerob atau dalam kondisi tanpa oksigen. Kemudian, alkohol menstimulasi pertumbuhan bakteri Acetobacter pseudomonas untuk memproduksi asam asetat secara aerob. Sedangkan asam asetat akan menstimulasi pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. Hal ini berlangsung secara terus-menerus sampai gula yang terdapat pada larutan kombucha berubah menjadi asam-asam organik yang diperlukan oleh tubuh seperti asam asetat dan lain-lain. Kandungan dalam kombucha adalah sebagai berikut. Ada asam folat, antibiotik, asam oksalat, vitamin C, asam asetat, asam laktat, asam malat, dan vitamin B kompleks. Oke teman-teman, untuk pertama-tama kita akan masuk ke bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Berikut bahan-bahan yang kita akan pakai, yaitu ada gelas takar, air panas, gula pasir, teh celup, sendok, toples, serta cairan kombucha yang sudah difermentasi. Nah, setelah bahan-bahannya sudah dipersiapkan, kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap pembuatannya. Langkah pertama yang kita akan lakukan yaitu tuangkan air panas ke dalam gelas takar sekitar 200 hingga 250 ml. Kemudian, masukkan teh celup ke dalam gelas takar, lalu seduh hingga air di dalamnya berubah warna. Setelah berubah warna, masukkan gula pasir sebanyak 35 gram ke dalam gelas takar, lalu aduk hingga merata. Gula pasir juga berperan sebagai sumber makanan bagi ragi dan bakteri. Setelah gula larut, tambahkan air suhu ruang sebanyak 250 ml sehingga suhu air menghangat. Hal ini dilakukan karena suhu optimum untuk fermentasi kombucha terjadi di suhu 30 derajat Celcius. Kemudian, pindahkan larutan teh ke dalam toples yang sudah disediakan. Setelah dipindahkan, tambahkan cairan kombucha yang telah selesai difermentasi ke dalam larutan teh agar pH pada larutan menjadi asam sehingga meminimalisasi pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diharapkan dan mendukung pertumbuhan ragi dan bakteri dalam symbiotic culture of bacteria and yeast. Setelah itu, jangan lupa untuk memasukkan SCOBY atau kultur kombucha ke dalam larutan teh. Terakhir, tutup toples dengan menyelipkan selembar tisu. Fungsinya yaitu untuk menciptakan lingkungan anaerob yang mendukung proses fermentasi dalam pembuatan kombucha. Nah, biasanya fermentasi akan berlangsung selama 4 hingga 14 hari. Semakin lama fermentasi, maka rasa teh kombucha akan semakin asam dan rasa manis akan semakin berkurang.